Permisi, kamu. Saya Siti Rahayu, datang untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di sini. Halo, Ibu. Ayu, Siti sudah sampai? Iya, dia itu. Waktu hujan deras kemarin, dia yang menolongku. Kamu kan tidak punya waktu untuk mengasuh anak, jadi aku panggil dia ke sini. Baik, baik, baik. Aku mengerti. Ikut aku masuk. Baik. Rizky, ini asisten rumah tangga yang dicari Ibu. Oh iya, kamu namanya? Siti Rahayu. Siti Rahayu, kenapa kamu di sini? Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Itu, bagus. Bagus kalau ada yang bantu. Saya dan Bapak Rizky. Kamu tinggal di sebelah kamar Kirana. Aku antar kamu lihat kamarnya. Suamiku. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Suamiku, akhirnya aku menemukanmu. Lepaskan, jangan macam-macam denganku. Kenapa aku harus lepaskan? Aku kan istrimu, suamiku. Kenapa selama bertahun-tahun ini kau mengabaikanku? Kau tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Lepaskan, aku suruh kau lepaskan. Dengar tidak? Siti Rahayu, dulu kita cuma mengadakan resepsi pernikahan, tidak pernah mencatatkan pernikahan secara hukum. Jadi kita sama sekali bukan suami istri yang sah. Sekarang kau berani datang tiba-tiba. Semua yang kudapatkan akan hancur. Semuamu itu berkat keluargaku. Jangan lupa, dulu kalau bukan karena keluarga Rahayu mengeluarkan semua uangnya untuk membiayai sekolahmu, memberimu makan dan pakaian, bagaimana? Sekarang kau mau melupakan budi baik? Lihat baik-baik sendiri. Ini adalah surat perjanjian yang kau tulis untukku dulu. Kau yang tulis sendiri. Kau berjanji setelah lulus pasti akan menikahiku. Bahkan menandatangani dengan cap jempol merah. Kau tidak bisa mengingkarinya. Beri aku. Mau merebut, jangan mimpi. Sentuh hati nuranimu. Tanya dirimu sendiri. Dulu kalau bukan karena keluargaku, sekarang kau masih jadi petani di kampung. Bagaimana bisa tinggal di rumah bagus seperti ini? Dan menikah lagi, kau memang kacang lupa kulitnya. Kecilkan suaramu. Aku beritahu kau, semua yang kudapatkan sekarang adalah hasil usahaku sendiri. Baiklah. Kalau kau tidak mengakui, boleh juga, maka aku akan memberitahu semua ini kepada Ayu Lestari. Paling-paling kita sama-sama hancur. Tidak ada yang akan beruntung. Apa maumu? Kalau begitu, kau tidak mau aku beritahu Ayu Lestari. Bisa juga, semua yang kau miliki sekarang, harusnya setengahnya adalah milikku. Kalau tidak, kita bekerja sama saja untuk merebut harta Ayu Lestari. Bagaimana? Nanti kita akan menjadi orang kaya selamanya. Bagaimana? Aku butuh bertahun-tahun untuk mencapai posisi seperti sekarang. Tidak bisa kembali ke masa lalu. Asal aku memiliki semua harta keluarga Ayu, aku akan selamanya menjadi orang terpandang. Baik, aku setuju. Tapi kau harus menuruti semua perintahku. Suamiku, kita kan suami istri. Aku harus dengar kata siapa lagi kalau bukan kata-katamu. Untuk pekerjaan selanjutnya, lanjutkan seperti ini. Kesalahan-kesalahan dasar sebelumnya, kuharap tidak ada yang mengulanginya. Wanita sialan, sekaya apapun kau, lalu tetap saja harus makan air liurku. Baiklah, sampai di sini dulu. Ibu Ayu, makanan sudah siap. Baik, Rizky, Kirana, ayo makan. Ayo. Mbak Siti, kenapa hari ini tidak bikin telur kukus untuk Kirana? Aduh, kamu ini pelupa banget. Aku lupa kuenya di dapur. Aku ambil sekarang. Telur kukus ini enak loh. Ayo coba makan. Nggak mau. Aduh, kamu ini anak. Makan kok lama banget. Cepat makan, nanti dingin. Kok bisa begitu menyuapi anak? Tanganmu masih berminyak. Nggak dicuci dulu. Di tempatku biasa begitu menyuapi anak. Aku kan khawatir Kirana lapar jadi nggak sempat cuci tangan. Waktu itu aku selamatkan ibumu. Seluruh badan penuh lumpur. Ibumu masih bilang aku orangnya tulus. Itu urusan lain. Aku sangat berterima kasih kamu sudah selamatkan ibuku. Tapi merawat Kirana harus perhatikan kebersihan. Ini syarat dasar. Sudah,
Sudah, dia baru datang dari kampung halaman. Wajar kalau belum terbiasa. Biar dia pelan-pelan berubah saja. Pelan-pelan berubah ya. Rizky menikah denganmu, terus kenapa? Tetap saja berpihak padaku? Kamu cuma pelakor. Aku istri sah Rizky. Cepat makan. Kalau kamu tidak makan, ayah ibu tidak mau kamu lagi. Hah? Aduh, kamu ini anak siapa sih? Makan saja nggak mau, awas dipukul. Kok bisa memukul anak? Kirana tidak apa-apa? Di tempatku biasa begitu mendidik anak. Anak yang baik lahir dari pukulan. Anak kalau tidak dipukul mana bisa nurut? Cukup. Cukup. Aku mempekerjakanmu sebagai asisten rumah tangga. Bukan untuk membantahku, apalagi memukul anak. Kamu sekarang juga. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Rumah ini tidak bisa menampungmu. Ayu. Jangan marah. Ini pertama kalinya Mbak Siti jadi asisten rumah tangga. Dia belum terlalu tahu aturannya. Kasih dia kesempatan lagi. Dong, lagi pula dia pernah menolong ibu kita. Pasti dia orangnya tidak jahat. Iya, Ibu Ayu. Aku tahu salah. Aku pasti akan berubah. Sudah. Halo. Oke, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada keadaan darurat di perusahaan. Kamu ikut aku ke sana. Baik. Kali ini aku maafkan dulu. Kalau ada lagi lain kali, langsung kamu pergi. Gaun Kirana kotor. Segera ganti dengan yang baru. Ingat, cuci pakai air hangat. Baik, Ibu Ayu. Aku pasti akan merawat Kirana dengan baik. Ibu tenang saja pergi bekerja. Kirana, tunggu ibu pulang. Ya. Ayo. Sudah, ayo kita pergi. Hah. Cuci sendiri. Anak ini, mau aku yang jaga? Mimpi kali. Jangan harap. Ayu Lestari itu cewek sok sempurna. Aku rendam handuk mukanya di dalam toilet. Lihat saja nanti mukanya busuk atau enggak. Ayu Lestari, kamu kan suka bersih-bersih. Nah, coba rasakan rasa air pel. Ini gelas ibu. Kirana, tadi aku cuma lihat gelas ini kotor. Mau bantu ibumu nyuci. Nah, soal hari ini rahasia kecil antara aku dan kamu. Kamu janji sama aku, jangan kasih tahu ibumu, ya? Kamu ngomong apa sih? Apa yang kamu bicarakan? Aduh, Ibu Ayu, kok tiba-tiba datang? Saya baru saja sedang membersihkan kamar mandi. Gelas ibu kok ada di lantai? Tadi saya lihat gelas ibu kotor. Saya ingin mencucinya dengan air. Tapi tiba-tiba pel ini jatuh. Saya buru-buru mau menahan pelnya. Lalu gelas ini saya letakkan di lantai. Kirana, apa yang dikatakan Bibi tadi benar? Tadi Bibi. Kirana, cepat katakan pada ibumu. Tadi kan Bibi lihat gelas ini kotor. Mau bantu ibumu mencucinya? Iya, Bibi sedang mencuci gelas. Gelas saya cuci sendiri saja. Kedepannya urusan saya tidak perlu kamu yang repot-repot. Kamu kerjakan tugasmu dengan baik saja. Baik. Perusahaan sedang ada proyek penting. Saya dan Rizky akan pergi beberapa hari. Kira-kira 3-4 hari. Ini skincare Kirana. Kamu ingat oleskan padanya setiap pagi dan malam. Kulit Kirana sensitif. Sekalipun tidak boleh terlewat. Baik Ibu Ayu, saya pasti akan mengoleskannya tepat waktu. Tidak akan lupa, sensitif kulit apa? Menurut saya itu cuma manja-manja. Botol ini saja sudah kelihatan mahal. Isi di dalamnya pasti bagus. Saya pakai sendiri. Kirana yang baik, ibu ada urusan. Akan pergi beberapa hari. Kamu di rumah harus jadi anak baik. Kalau ada apa-apa telepon ibu. Ya, Home. Ibu, pulang cepat ya. Muah. Kalau begitu saya pergi dulu. Kamu jaga Kirana baik-baik. Baik. Ibu Ayu, ibu tenang saja pergi sibuk.
Kamu masih diam di sini ngapain? Cepat kembali ke kamar dan tidur. Masa harus saya yang temani tidur? Memang beda skincare orang kaya. Wah, rasanya beda setelah dioles. Pakai gratis tanpa bayar. Gimana ini? Aduh, wah, bagus banget warnanya. Nanti kalau Rizky lihat aku kayak gini, pasti dia suka. Cantik banget. Nanti kalau aku sama Rizky udah dapet harta Ayu Lestari, semua ini jadi milik kita. Masuklah. Wah, Siti, kamu benar-benar sukses sekarang. Tinggal di rumah sebesar ini. Masih ingat sama kami temanmu. Nggak sia-sia kita tumbuh bareng. Ah, iyalah. Ini semua suamiku, Rizky yang beliin khusus buat aku. Dia juga bilang nanti beberapa waktu lagi, mau ajak aku jalan-jalan ke luar negeri. Waduh, Siti, kamu memang beruntung banget. Nggak sia-sia dulu nyekolahin Rizky Pratama. Siti, kasih kami juga dong beberapa baju-baju cantik buat dipakai. Bisa aja, baju cantikku banyak kok. Nih, kesana lihat-lihat aja. Sini. Minuman apaan ini? Asem dan sepat. Orang kaya emang suka minum yang rasanya aneh-aneh. Ini enak banget, memang yang mahal itu bagus. Nanti kita foto-foto banyak ya, biar orang kampung lihat. Aku, Siti Rahayu, dapat suami yang hebat. Bibi, bisa bantu olesin salep? Siti, ini anak siapa? Dia, anak teman kerja Rizky, cuma jagain beberapa hari. Olesin salep apaan? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Cepat pergi, jangan ganggu. Ibu, aku nggak enak badan. Kapan ibu pulang? Kirana sayang, cerita sama ibu. Kenapa? Bibi nggak ada? Ibu, aku gatal. Apa? Bibi nggak olesin obat buat kamu? Jangan takut, ibu langsung pulang sekarang. Ayu, jangan khawatir. Di rumah ada Mbak Siti. Kirana pasti nggak apa-apa. Kita urusin kerjaan dulu. Aku nggak tenang. Kirana nggak pernah nangis-nangis ke aku kayak gini. Aku pulang dulu lihat-lihat. Lihat nggak, Rizky yang beliin buat aku. Wah, berlian Siti ini silau banget sampai mataku berkunang-kunang. Siti, kamu memang beruntung ya. Dulu waktu Siti dan Rizky masih sekolah, aku sempat khawatir dia nggak kenal kamu lagi. Rizky bilang, dia akan selalu baik padaku. Berarti kamu mau apa aja dikasih dong? Tentu saja. Nanti kalau Rizky udah dapetin perusahaan dan semua harta si pelakor Ayu Lestari, nggak cuma rumah ini, semua hartanya jadi milik kita. Hehe, kamu penipu. Aku akan bilang ke ibu, gadis jalan ini nggak boleh sampai ngadu. Kalau nggak, aku dan Rizky bakal hancur. Dia harus hilang. Tolong tangkap dia. Cepetan. Kirana sayang. Bibi-bibi ini mau main sama kamu, mau nggak? Nggak mau. Sayang, kami pulang. Ibu, Bibi itu jahat. Ibu Ayu, kok tiba-tiba pulang? Katanya kan baru pulang beberapa hari lagi. Kirana mana? Dia baru telepon bilang dia nggak enak badan. Gimana kondisinya? Kirana tuh, di sana. Anak ini abis nonton kartun, terlalu capek, baru aja tidur. Untung Rizky nelpon dulu. Ayu pulang lebih cepat. Cepat kamu bersin dan atasi. Cepat banget. Jangan banyak omong. Cepat, jangan sampai dia curiga. Ayu mau pulang. Cepat kalian kembalikan barangnya. Cepat pergi, cepetan. Syukur kalau nggak apa-apa. Ayu. Untung di susunya dikasih sesuatu. Biar dia tidur dulu. Nanti abis makan, kita tipu Ayu dulu, baru urus si gadis jalang ini.
Kan sudah kubilang, kamu kebanyakan mikir. Anak ini cuma kangen banget sama kamu. Sudah, kamu juga sibuk seharian, cepat mandi, istirahat yang cukup, anak ini aku yang jaga. Kalau gitu aku ganti baju dulu. Kamu tolong jagain Kirana. Iya. Ayah, Bibi itu penipu. Ayah, Bibi itu penipu. SSST. Kirana mimpi buruk lagi ya, hal-hal di dalam mimpi itu, semuanya tidak nyata, Kirana tidak boleh percaya. Ayah, ini bukan mimpi. Bibi Siti memakai gaun ibu dan bilang nanti kalung dan rumah ibu akan jadi miliknya. Kirana, kamu pasti mimpi buruk. Bibi tadi di dapur membuatkanmu kue kecil. Mana mungkin pakai baju ibumu? Lihat, bukankah Bibi tidak memakai baju ibumu? Ya. Betul. Hal-hal di dalam mimpi itu, semuanya tidak nyata. Kalau Kirana cerita hal ini ke ibu akan mengira Kirana anak nakal yang suka berbohong. Tapi aku benar-benar tidak berbohong. Ayah tentu tahu Kirana tidak akan berbohong, karena mimpi ini terlalu nyata, kan? Lihat, bagus kan? Yang ini ayah belikan khusus untuk Kirana. Baik, tempelkan ya. Kalau Kirana bisa melupakan hal ini, maka ayah akan janji pada Kirana. Akhir pekan aja kamu main ke taman hiburan. Setuju? Anak yang dilahirkan Ayu Lestari ini memang bodoh. Cuma dibohongi sedikit saja sudah percaya. Mbak Siti, kesini sebentar. Aduh, celaka. Kotak perhiasannya lupa. Ibu Ayu, ada yang bisa saya bantu? Coba kamu jelaskan. Ini bagaimana? Ibu Ayu jangan marah dulu. Ini Kirana. Kirana maksa mau pakai gaun ibu. Katanya mau jadi putri. Saya terpaksa nurutin dia. Tapi sibuk urusan lain. Jadi belum sempat membereskan. Saya bereskan sekarang juga. Memang dulu Kirana pernah pakai gaun saya. Tapi kok bisa jadi longgar begini? Ibu Ayu, saya yang ceroboh. Pas pakain Kirana gaunnya jadi sobek. Saya jahit sekarang juga. Tidak usah. Kain gaun ini kalau sudah melar ya tidak bisa kembali. Kain apa sih ini? Beli baju mahal tapi tidak awet. Ibu, aku tidak enak badan. Kirana kenapa? Badannya gatal lagi ya? Mbak Siti, kamu tidak oleskan pelembab untuk Kirana? Sudah, saya oleskan setiap hari tepat waktu, dan saya takut kurang. Sengaja saya oleskan lebih banyak. Lihat. Memang jumlahnya berkurang, tapi Kirana pakai pelembab ini tidak pernah sampai gatal-gatal setelah dioleskan. Kecuali Mbak Siti, jujur saja sama saya, apa kamu benar-benar oleskan pelembab untuk Kirana? Kamu sudah mengoleskan krim ke Kirana? Ayu, ini salahku. Ini bukan urusan Mbak Siti. Maksudmu apa? Jadi, beberapa waktu lalu, aku lihat krim Kirana. Sudah hampir habis. Aku pikir, untuk barang anak-anak, fungsinya pasti hampir sama. Jadi aku beli sembarangan di apotek. Aku tidak menyangka malah bikin anak alergi. Rizky Pratama, kamu kan tahu, kulit Kirana sensitif. Krim ini diresepkan khusus oleh dokter untuknya. Masa kamu berani main-main dengan keselamatan anak? Aku kurang pertimbangkan. Kirana, jangan takut ya, ibu sekarang antar kamu ke rumah sakit. Maaf. Kamu gila ya? Aduh. Berani-beraninya sentuh krim Kirana. Dia baru 7 tahun. Kalau terjadi apa-apa gimana? Aduh, mana aku tahu. Dia manja banget sih. Lagi pula, dia kan anakmu sama Ayu Lestari. Bukan anakku. Ngapain aku harus melayaninya? Diam kau. Kirana itu nyawa Ayu Lestari. Kalau sampai dia tahu, kau memperlakukannya buruk, kita bakal sengsara. Aduh, terus kapan kamu akan ambil harta Ayu Lestari? Aku di sini tiap hari harus bersikap baik-baik. Sudah nggak tahan lagi? Aku tahu. Tapi Ayu Lestari ini sangat waspada, harus cari waktu yang tepat. Mulai sekarang, kamu harus lebih hati-hati. Kalau masih mau dapat uang dariku, jangan cari masalah. Kamu segera selidiki informasi tentang Siti Rahayu. Setelah dapat, langsung kirim ke aku. Mbak Siti, tolong potong buah. Kirana, berhenti main. Cepat ke dapur. Bantu ibu ambil buah.
Saya menyuruhmu yang mengambil, bukan menyuruh Kirana. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Ibu Ayu, saya sedang melatih kemampuan praktis Kirana. Anak perempuan cepat belajar bekerja, nanti baru ada yang mau menikahi. Saya bayar untuk mempekerjakanmu, untuk bekerja, bukan untuk menyuruh-nyuruh. Anakku bekerja, jangan paksakan pikiran kunomu pada anakku, dia tidak perlu. Ibu Ayu, saya mengerti. Saya segera pergi. Bahkan menyuruh anak bekerja saja tidak tega. Nanti saat tidak ada pria yang mau, kau akan menyesal. Halo. Baik, saya mengerti. Saya segera datang. Kirana, ibu ada urusan harus ke kantor. Kamu di rumah jadi anak baik. Tunggu ibu, ya? Baik. Mana orangnya? Harus saya yang ambil. Sudah ambil, orangnya tidak ada. Menyusahkan saya. Ibu Ayu, yang Anda suruh saya selidiki, informasi Siti Rahayu semua di sini. Kami juga menemukan dia dengan Bapak Rizky, orang dari desa yang sama. Jadi Rizky dari awal sudah kenal Siti Rahayu. Pantas saja dia membantu Siti Rahayu berbicara. Kamu lanjutkan penyelidikan. Ada perkembangan apapun, laporkan padaku. Saya dulu pulang sebentar. Siap. Siapa sih yang terus menekan bel? Gak capek. Kakak, kok kamu datang? Kakak, kamu kok datang? Kakak, kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku kan sudah bilang, jangan cari aku di kota megah. Aduh. Kamu benar-benar jadi asisten rumah tangga di keluarga orang kaya ya? Pasti dapat banyak uang. Kasih aku 50.000 rupiah. Beberapa hari ini aku lagi sial main. Hari ini pasti modalku kembali. Aku nggak punya uang. Gajiku per bulan cuma segitu. Buat diri sendiri aja pas-pasan. Nggak ada uang buat kamu judi. Jangan bohong. Cepat kasih uang. Aku ada firasat, hari ini pasti bisa menang besar. Dia kenapa ada di sini? Hoi. Rizky Pratama, kenapa kamu di sini? Siapa Rizky Pratama? Aku nggak kenal. Kamu jadi abu pun aku bakal kenal. Dulu biar kamu bisa kuliah, keluargaku sampai jual. Satu-satunya sapi kami. Tapi kamu, langsung pergi begitu saja. Nggak pernah balik lagi. Benar-benar kacang lupa kulitnya. Kakak, ada apa? Kita bicara di luar, jangan di sini. Kamu mau apa? Aduh. Nah, pantas saja, ternyata kamu nyantol sama wanita kaya. Nggak heran berani ingkar janji. Wanita ini, tahu nggak hubunganmu sama adikku? Kamu, dulu, acara pernikahanmu sama adikku. Seluruh desa pada tahu. Coba kalau hubunganmu sama adikku, aku kabari istrimu. Wanita ini, bakal cerai sama kamu nggak ya? Sampai kamu diusir. Baiklah, kamu mau apa? 5 juta rupiah. Kamu kasih aku 5 juta rupiah, aku jamin gak bakal bocorin. Kamu terus jalani hidup enakmu. Tapi kalau kamu gak kasih, ya jangan salahin aku. 5 juta, terlalu banyak. Paling-paling 500.000 rupiah. Mau terima atau enggak, terserah. 500.000, menganggapku pengemis. 4 juta, kurang 1 rupiah pun gak boleh. Kakak, 500.000 sudah cukup. Nanti kalau Ayu Lestari tahu, uangnya habis. Diam. Kamu ini berani ikut campur, aku lagi urusan sama Rizky Pratama. Kamu ikut-ikutan ngomong. Jadi kalian benar-benar saling kenal. Kamu ikut campur apa? Jadi kalian memang saling kenal ya? Ayu, bukannya katamu baru pulang malam nanti, kok sekarang sudah pulang? Kamu belum jawab pertanyaanku. Mereka semua saudaraku. Mbak Siti itu sepupuku. Ini kakaknya. Mereka datang ke sini karena ibunya Mbak Siti sakit. Mau pinjam uang buat berobat. Mbak Siti itu sepupumu? Terus kenapa sebelumnya tidak kamu beritahu? Sebenarnya kami juga sudah lama sekali tidak berhubungan. Baru-baru ini saling mengenali. Kebetulan juga ya, belum sempat memberitahu. Iya kan? Bapak Rizky benar, Ibu Ayu, keluarga kami memang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan sama sekali. Kali ini ibuku sakitnya mendadak. Kami juga sudah tidak ada jalan lain. Makanya datang ke Bapak untuk pinjam uang. Biaya pengobatannya butuh berapa? 5. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah sudah cukup. Di kartu ini ada 300.000 rupiah.
Kalian ambil dulu 100.000 untuk dipakai. Kalau masih kurang, ambil lagi dari sini. Kesembuhan yang penting, jangan sampai tertunda. Oke, baik. Aduh, hahaha. Istri Rizky, terima kasih ya. Kamu ini, cantik, baik hati, orangnya sangat baik. Sama-sama, kita kan saudara. Sudah seharusnya. Kirana di mana? Di dalam. Kalau begitu, silakan duduk dulu. Aku masuk dulu. Aku suruh kamu duduk. Aku dan kamu masih ada urusan yang belum selesai. Barusan aku masih kasih kamu muka, kalau tidak, sudah kubongkar semua halmu dulu, di depan dia. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani merusak rencanaku, jangan bicara 300.000, 1 sen pun kamu tidak akan dapat. Rizky Pratama, sekarang kamu sudah menikahi istri yang kaya, tinggal di rumah bagus seperti ini. Mau mengusirku dengan sedikit uang ini, ku beritahu, jangan harap, hari ini, yang datang bukan cuma aku sendiri. Ibu, kok ibu datang? Siti, kamu mau apa sih? Kakakmu datang buat keributan? Sudahlah, kamu malah ajak ibumu ke sini. Kamu tidak mau Ayu tahu, kamu tidak mau berhenti, ya? Aku tidak, aku cuma bilang sama ibu, kalau kerja jadi asisten rumah tangga di kota, tidak sebut namamu, pasti kakakku yang mulut besar, jadi ibu datang ke sini. Kamu bilang ke kota jadi asisten rumah tangga, ternyata melayani Rizky Pratama, ibu. Rizky baik banget sama aku. Baik, menyuruhmu kerja seperti kerbau, melayani istrinya, dia sendiri hidup enak. Rizky, kamu di luar sudah nikah lagi. Jangan lupa, kamu sama Siti, kan sudah ada pesta pernikahan. Seluruh desa jadi saksi. Ibu, Rizky tidak lupa. Dia sebenarnya baik banget sama aku. Dia sudah nikah sama wanita lain, jadikan istri. Kamu masih bela dia, apa kamu bodoh? Menurutku si kacang lupa kulitnya ini. Diam semua. Kecilin suara. Bisa tidak? Aku tahu. Aku memang dibesarkan keluarga kalian. Tapi bisakah jangan setiap kali dibawa-bawa terus? Kalau Ayu tahu soal ini, kalian mau bunuh aku? Kami tidak berani. Gimana kalau begini, ibuku sudah tua, belum pernah tinggal di rumah bagus begini. Bagaimana kalau ibu tinggal di sini, rawat dia sampai tua? Tidak mungkin. Ayu pasti tidak akan mau orang luar tinggal di sini. Bilang saja aku ibu kandungmu. Lagi pula dulu yang kasih makan minum. Sama seperti ibu kandungmu sendiri. Ibu Rizky benar. Kalau ibuku tinggal di sini, kan jadi tambah 1 orang yang bantu awasi Ayu. Bagus, kan? Kalau tidak setuju, mereka pasti akan buat keributan lagi. Asal kita hati-hati. Ayu seharusnya tidak tahu. Baik, aku setuju, tapi semua harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan, sampai Ayu tahu, kita semua hancur. Tenang saja, kami pasti tidak akan memberi kalian masalah. Ahahaha. Kalian sedang apa? Ini siapa? Kamu istri Rizky. Ya, aku ibunya Rizky. Aku sengaja datang dari desa untuk menjenguk kalian. Anda ibu Rizky? Aduh, datang saja tidak bilang-bilang. Dulu sama aku. Aku bisa jemput, mari. Ayu, hari-hari indahmu sudah berakhir. Rumah di kota megah ini memang terang dan lapang ya. Aduh, cuma kursinya ini terlalu empuk. Aduh, duduk di atasnya kayak kapas gitu. Seluruh badan jadi nggak enak. Aku nanti ya, belikan kamu kursi yang lebih keras. Ibu, Mbak Siti, di rumah ada tempat sampah. Kok bisa-bisanya kalian buang kulit kuaci sembarangan di lantai? Kirana suka main di sini. Kalau sampai terluka, nggak baik. Ibu Ayu, kami orang desa, selama ini ngemil kuaci ya begini caranya. Tapi nanti aku sapu kok. Ibu tenang saja, nggak akan ganggu. Ini kan, bukan soal ganggu atau nggak ganggu. Kebiasaan ini harus kalian ubah. Ayu, bukan kami nggak punya kebiasaan bersih. Menurutku, kamu yang terlalu jaim. Cuma kulit kuaci sedikit kok. Dibersihin kan selesai. Masa sampai bilang anak bisa bahaya? Menurutku, kamu yang terlalu perhitungan. Aduh, Ibu Ayu. Ibu kan orang bisnis besar. Perhatian sama kualitas hidup. Kami yang cuma orang kampung begini nggak bisa dibandingin. Tapi ibu tenang saja. Nanti pasti aku bersihin sampai bersih. Mbak Siti, kesini sebentar.
Piring yang baru habis makan siang tadi. Aku pikir nanti dicuci bareng aja, biar hemat air. Sekarang sudah sore, piring-piring ini dibiarkan di sini. Bisa jadi sarang bakteri. Terus, kenapa kamu bisa mencuci piring Kirana barengan? Aduh, Ayu. Ini Siti, dia harus jagain Kirana, harus bersihin rumah juga. Mana ada waktu banyak buat cuci piring, cuma telat cuci sebentar aja kok. Di desa Harmoni, piring-piring kami dibiarkan berhari-hari baru dicuci. Nggak ada yang kenapa-kenapa juga. Ibu, masalah kebersihan harus diperhatikan. Piring-piring ini habis makan. Harus langsung dicuci, jangan ditunda-tunda. Oke, tahu, Ibu Ayu, uang belanja sudah habis. Kasih lagi dong. Bukannya Jumat lalu, baru saya kasih, baru 2 hari ini. Belakangan ini di rumah, juga nggak beli barang besar apa-apa. Saya yang habisin kok. Saya kan baru masuk kota, jadi pengen beli baju beberapa setel lagi. Uang belanja yang kamu kasih itu, mana cukup? Ibu Ayu, Ibu Fatimah sudah tinggal di sini. Ada 1 mulut tambahan di rumah ini. 10 juta rupiah kayaknya kurang deh. Bagaimana kalau ditambah lagi? Iya, Ayu, dulu waktu saya muda, semuanya untuk Rizky. Nggak pernah hidup enak. Bagaimana kalau kasih uang belanja lagi? Ibu, kapan-kapan kalau mau apa-apa, bisa bilang sama saya. Nggak usah digabung sama uang belanja. Oke. Saya keluar dulu. Bu, itu uang belanja kita sudah habis semua. Gimana nanti? Takut apa sih? Kan ada Rizky. Ini semua hutang Rizky sama kita. Dia yang bayarin kita. Sudah sewajarnya. Ibu lihat, kalung ini cantik nggak? Aku kasih tahu ya, Ayu Lestari tuh paling sayang sama kalung ini. Aku coba pasangin ke ibu ya. Oke. Wah, cantik banget ya. Lebih bagus daripada manik-manik kaca yang kita beli di pasar. Botol ini isinya apa? Ini namanya parfum. Orang kaya kalau keluar, biasanya pakai ini. Baunya terlalu kuat, bikin pusing. Orang kota tuh suka aja beli barang-barang aneh kayak gini. Ibu. Lihat nih, warnanya bagus nggak? Aku kasih tahu ya, Ayu Lestari tuh setiap kali keluar pasti pakai ini. Mungkin mau menggoda pria lain. Ini dipakai di bibir, merah banget, jeleknya minta ampun. Wanita Ayu Lestari itu, dandan secantik apapun, tetap nggak secantik kamu. Pasti dong. Aku tuh wanita yang paling disukai Rizky. Aku kasih tahu ya, waktu itu Ayu Lestari bawa Kirana keluar. Ya pakai ini. Aduh. Kamu yang paling cantik. Wahahaha. Gaun ini cantik. Cepat, coba lagi buat aku. Sudahlah, gaun itu terlalu mahal dan rapuh. Sekali sentuh bisa rusak. Rusak ya rusak. Takut apa? Aku kan ibu mertuanya. Hei, aku mau gaun ini. Dia juga harus kasih ke aku. Wahahaha. Ya sudah, ibu, hati-hati ya. Barang mahal emang bagus ya, licin banget. Siapa yang suruh kalian pegang barangku? Siapa yang suruh kalian pegang barang-barangku? Ayu, kamu ngomong gini jadi kayak orang luar. Aku kan ibu mertuamu. Aku pakai barangmu sedikit kenapa? Katanya masih satu keluarga. Masa masih dibeda-bedain punyamu-punyaku? Ibu Ayu, Bibi Fatimah juga baru pertama kali ke kota megah. Pengen pakai yang bagus-bagus. Ibu, kalau mau pakai baju baru, aku bisa belikan. Tapi postur tubuh kita kan beda. Baju ini gampang rusak kalau dipaksa. Sama kamu, Mbak Siti, siapa yang izinin kamu pegang barangku? Wow, aku yang izinin. Kamu kan cuma jijik sama kami, orang desa yang pakai barangmu. Orang kaya emang hebat ya. Orang kaya bisa aja nganggap remeh kita orang desa. Aduh, aku bukan itu maksudnya. Ayu, ibu kan baru pertama kali terpapar. Hal-hal baru ini, rasa penasarannya agak berlebihan. Kamu sebagai menantu perempuan, seharusnya bisa ngerti, kan? Aku ngerti, tapi lihat. Tapi apa? Menurutku, cuma karena kamu ini pelit.
Cuma segelintir kalung, sama sepotong gaun doang. Anakku kan suamimu, barangmu ya barang dia. Aku pakai barang anakku sedikit, kenapa? Ibu, aku hormati ibu sebagai orang yang lebih tua. Tapi barang-barang pribadiku, aku nggak suka dipegang orang lain. Sekarang ibu cepat, turunin kalungku. Aku anggap ini nggak pernah terjadi. Bibi Fatima, mending kita lepasin gaunnya saja. Jangan bikin Ibu Ayu marah. Ibu, turutin saja kata Ayu. Kalung dan bajunya dilepasin, dikembaliin ke dia. Kalau ibu mau yang baru, nanti aku belikan lagi. Kan selesai urusannya? Dari tadi kalau ngomong gini kan enak. Sudahlah, Ayu. Ada sesuatu yang mau kubicarakan? Ayo. Aku mau nemenin Kirana main. Ada apa-apa nanti saja dibicarakan. Ya kamu bisa suruh ibu, ajak Kirana main keluar. Kebetulan bisa mempererat hubungan mereka berdua. Sekalian biar ibu kenal lingkungan sekitar. Ayu, kamu tenang saja. Aku pasti bisa jagain Kirana dengan baik. Aduh, Ayu, ibu kan nenek kandung Kirana. Masa kamu masih nggak percaya? Pasti dijagain baik-baik. Sudahlah, ayo pergi. Kalau begitu, saya merepotkan ibu. Pergilah. Ayu, akhir-akhir ini, aku juga ingin mendirikan perusahaan sendiri. Tapi pinjaman bank, perlu jaminan. Rumah yang kita tinggali sekarang, atas namamu. Kamu perlu alihkan haknya ke aku dulu, baru nanti, bisa urus administrasinya. Perusahaan kan sedang baik-baik saja, lagi pula sebelumnya kamu tidak pernah bilang mau wirausaha. Kok tiba-tiba terpikir? Itu kan karena perusahaan didirikan olehmu? Di luar sana, mereka membicaraiku. Bilang aku hidup menumpang pada istri. Aku ingin membuktikan diri sendiri, baru pantas untukmu. Aku tidak pernah merasa kamu bergantung padaku, dan banyak proyek perusahaan dipimpin olehmu. Kemampuanmu, semua orang melihatnya. Kalau kamu anggap aku mampu, kenapa tidak bisa menyerahkan rumah ke aku? Kenapa cuma omong doang? Aku tidak begitu. Aku hanya merasa pengalihan properti, bukan hal sepele, dan menggadaikan rumah. Ada risikonya. Bagaimana jika usahamu tidak lancar? Intinya, kamu tidak percaya padaku. Ya, aku hanya ingin memberi kamu dan Kirana hidup yang lebih baik. Kenapa kamu tidak bisa memahamiku sedikit? Biar aku pikirkan dulu hal ini. Ayu Lestari. Kamu sama seperti mereka, meremehkanku. Tunggu sampai aku dapat hartamu. Aku akan buat kamu berlutut memohon padaku. Dasar manja, main saja harus dijaga. Halo. Bu, kasih uang. Bukannya baru saja ku beri uang, kok minta lagi? Mana aku tahu, aku sial sekali, kalah 50.000. Mereka bilang kalau tidak bayar, tanganku akan dipatahkan. Bu, cepat selamatkan aku. Dasar anak yang boros, hanya tahu judi. Sekarang dari mana uangnya? Nenek, sedang bertengkar dengan siapa? Nenek, tidak bertengkar. Aku tahu. Sekarang juga antar uang. Kirana, nenek ada urusan. Kamu main di sini. Tunggu nenek pulang, ya. Bu, kenapa? Kakakmu berhutang lagi. Baru saja antar uang untuknya. Dasar tidak berguna. Ibu tidak boleh memanjakannya begitu. Nanti dia akan minta uang lagi untuk judi. Oh iya, Kirana mana? Aduh, celaka. Aku lupa meninggalkannya di taman. Kirana. Cepat keluar, Kirana. Cepat keluar, pulang. Ibumu cari kamu. Pak, apa Bapak lihat anak perempuan berumur 7 tahun, kira-kira setinggi ini? Saya tidak lihat. Coba ingat-ingat lagi, barusan dia main di sini. Bapak lihat atau tidak sih? Sungguh tidak lihat. Coba cari di tempat lain. Tanya satpam, mungkin mereka lihat. Ini, Kirana, kamu di mana sih? Kalau ketemu, kamu bakal kena batunya. Gimana, ketemu si Kirana belum? Bayangannya aja nggak kelihatan. Kamu juga, satu anak, kok nggak bisa jaga? Kalau Kirana kenapa-kenapa, habislah kita. Mana aku tahu, bakal jadi begini. Salahnya ya kakakmu itu, sudah enak-enak kok main judi. Sekarang gimana? Aku mana tahu gimana, aku juga nggak tahu. Dia lari kemana sih? Kalau Kirana beneran kenapa-kenapa, kamu bilang ke Ayu, anak itu kabur diam-diam. Ngerti nggak? Ngerti. Anak hilang nggak ada hubungannya sama aku. Iya. Dia yang kabur sendiri. Ibu, Mbak Siti,
Kalian kenapa di sini? Kirana di mana? Ini. Cepat bilang. Kirana di mana? Bukannya dia sama kamu? Dia pergi kemana? Aduh, anak ini Kirana memang bandel. Cuma sebentar berbalik badan. Dia langsung kabur sendiri. Aku cari kemana-mana nggak ketemu. Kirana. Nyonya Ayu, jangan takut, kami sudah memberitahu semua rekan di pos patroli untuk mencari ke berbagai arah. Bagian monitor juga sedang memeriksa rekaman CCTV di taman. Kami akan segera memberitahu Anda jika ada kabar. Terima kasih. Menurutmu, apa mungkin anak ini lari keluar kompleks? Kalau sampai dia keluar, apa mungkin terjadi sesuatu? Jangan bicara sembarangan, pasti bisa ditemukan. Ibu, Kenapa kamu tidak menjaga anak dengan baik? anak hilang, apa itu salahku? Memangnya anaknya sendiri yang suka main, suka lari ke sana kemari. Aku sudah tua, mana bisa mengejarnya? Kamu sampai sekarang masih menyalahkan anak. Apa yang sudah kukatakan padamu? Suruhmu menjaga dia setiap saat. Lihat kamu, anak hilang, masih menyalahkan dia. Begitukah caranya jadi nenek? Ibu Ayu, Bibi juga tidak sengaja. Hanya dengan bilang, tidak sengaja, bisa lepas tanggung jawab, ya? Sudah kubilang anaknya yang lari ke sana kemari. Kalau kamu tidak terima, suruh saja orang tangkap aku. Kamu, Ibu, aku takut. Kirana, kamu kemana saja? Ibu hampir mati ketakutan. Nenek tiba-tiba pergi. Aku mau cari nenek, tapi tidak tahu jalannya. Kok bisa sih anak ini bohong? Ayu, jangan percaya omongannya. Beneran anak ini yang lari sendiri. Dia baru 7 tahun. Dia nggak mungkin bohong. Sampai sekarang kamu masih nggak mau ngaku. Memang salah kamu, ya? Aku kan neneknya. Masa iya aku tega ngelakuin hal kayak gitu? Kamu jelas-jelas merendahkan. Kami orang desa. Kamu cuma nggak suka sama aku. Udah. Jangan pada ribut. Kirana ini baru aja ketemu. Nanti malah bikin anaknya takut. Ayu, ibu cuma lagi tidak sadar. Lain kali lebih hati-hati. Ninggalin anak sendirian. Itu namanya nggak sadar? Rizky Pratama. Kirana juga anak kamu. Kamu nggak bisa karena dia ibumu. Lalu urusannya dianggap selesai. Ini bukan hal sepele. Aku tentu tahu, Kirana itu anakku. Tapi ibu juga nggak sengaja. Kok, anaknya kan udah ketemu. Nggak ada hal buruk yang terjadi. Ibu, minta maaf sama Ayu. Aduh, aku nggak mau minta maaf. Aku nggak minta maaf. Aku juga nggak salah. Anak seperti kamu ini, sia-sia aku besarkan. Sudah punya istri, lupa sama ibu. Dari dulu aku nggak seharusnya datang ke kota. Cuma buat terima perlakuan kayak gini. Baik. Sekarang juga kamu pulang. Sekarang juga aku beliin kamu tiket. Kamu beneran suruh aku pergi? Aku kan ibu kandung Rizky. Atas dasar apa kamu suruh aku pergi? Ayu, jangan keterlaluan. Ibu baru datang beberapa hari. Langsung kamu usir. Kalau ini tersebar, orang lain bakal ngomong apa tentang aku? Lagi pula, ibuku udah tua. Kalau pulang, nggak ada yang jaga. Aku bisa bayar orang buat jagain dia. Tapi hari ini dia harus pergi. Ini nggak bisa ditawar. Ayu Lestari, dasarnya kamu memang merendahkan keluargaku. Anggap orang desa itu memalukan. Ibu Ayu punya banyak sekali perhiasan. Ambil sedikit pasti nggak ketahuan. Kamu lagi ngapain? Ibu Ayu, aku tadi cuma mau merapikan kamar ibu. Lihat lemari itu nggak tertutup rapat, jadi mau kututupin. Kaki ini. Perlu aku ambil kalungku dari kantongmu? Ibu Ayu salah lihat kali. Di kantongku ini cuma ada handuk, nggak ada kalung ibu. Oke, kalau begitu, aku akan panggil polisi untuk memeriksa ada kalungku atau enggak. Jangan. Ibu Ayu, aku cuma lihat kalung itu agak kotor, jadi mau ku bantu cuci. Mbak Siti, kamu lupa lagi tujuanmu datang ke rumahku. Untuk apa? Kamu di sini sebagai asisten rumah tangga, bukan untuk mencuri. Kamu dipecat. Ibu nggak boleh memecatku. Aku ini penyelamat nyawa ibumu. Dulu kalau bukan karena aku, ibumu sudah meninggal. Kalau ibu memecatku, ibu itu tidak tahu balas budi. Kamu memang menyelamatkan ibuku. Makanya aku izinkan kamu ke rumahku. Jadi asisten. Bahkan gajimu 50.000 sebulan. Tapi sejak kamu datang, kamu cuma bikin masalah dan ribut. Sekarang berani-beraninya mencuri.
berani sekali kamu menuduhku. Aku nggak berani memecatmu. Aku akan berubah, boleh kan? Lagi pula, aku ini sepupu Rizky. Kalau Rizky dengar, aku dipecat, gimana perasaannya? Aku yakin kalau Rizky tahu kamu mencuri, dia juga akan mendukung keputusanku memecatmu. Jangan pecat Mbak Siti. Mbak Siti, bagaimana bisa kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Cepat kembalikan kalung itu ke Ayu, lalu minta maaf yang baik-baik. Ibu Ayu, aku tahu salah. Aku cuma lihat kalung ini, terlalu cantik. Sesaat hilang akal sehat, aku tidak akan berani lagi. Jangan pecat aku, ya? Ayu, tenangkanlah, Mbak Siti ini cuma orang dari desa. Mungkin seumur hidup belum pernah lihat barang semewah ini. Jadi sesaat tergoda, dia orangnya tidak jahat. Dari desa kenapa? Kalian selalu pakai alasan dari desa sebagai pembenaran. Seolah-olah berbuat salah itu karena lahir di desa. Ini jelas-jelas masalah. Karakternya tidak ada hubungannya dengan asalnya. Bukan itu maksudku. Maksudku, dia dari desa. Dia belum pernah lihat dunia. Dia sesaat tidak waras. Rizky Pratama, aku baru sadar, kamulah yang tidak waras itu. Waktu ibumu menghilangkan Kirana, kau minta aku memaafkan. Sekarang pembantu mencuri, kau juga minta aku memaafkan. Dulu aku tidak pernah sadar, kau begitu pemaaf. Itu kan karena dia pernah selamatkan nyawa ibuku. Kalau sekarang kau pecat dia, kalau tersebar keluar, orang akan bergosip tentang kita. Aku memecatnya karena dia mencuri, baru dia dipecat. Bukan tanpa alasan aku memecatnya. Aku beri dia kerja dengan gaji tinggi, tapi dia tidak bisa bekerja baik, maka dia harus pergi. Siapapun yang membujuk, tidak berguna. Ibu Ayu, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku, ya, aku ini sepupu kandung Rizky. Kalau dilihat dari hubungan keluarga, kita juga satu keluarga. Kalau kau pecat aku, Rizky di kampung juga akan tidak bisa angkat kepala. Hubungan keluarga bukan surat pembebasan dosa. Rizky bisa angkat kepala atau tidak, tergantung pada karakternya. Bukan karena kamu di sini berlagak korban dan menghasut. Ayu, kamu memang mau sekejam ini, ya? Ayo, bangun. Sudah kubilang, Mbak Siti tidak boleh pergi. Hari ini kalau kamu memang mau memecatnya, baiklah, hubungan kita juga jangan diteruskan. Bercerai saja. Rizky Pratama, kau berani bilangnya demi seorang pembantu pencuri mau bercerai denganku hanya karena dia sepupumu. Kau jadi tidak bisa bedakan benar salah? Baiklah, cerai ya cerai. Sekarang harta belum didapat, belum bisa bercerai. Ayu, aku tadi sesaat emosi sampai tidak waras. Bukan benar-benar mau bercerai denganmu. Jangan kau anggap serius. Kalau bukan benar-benar mau bercerai, jangan pakai kata-kata itu untuk mengancamku. Aku akan suruh asisten hitung gajimu. Kau boleh pergi. Ayu Lestari, kau tidak berperi kemanusiaan? Jangan salahkan aku tidak berperi keadilan. Ini semua kau yang memaksaku. Rizky, kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kirana di mana? Aku menyuruh ibu membawa Kirana pulang ke desa Harmoni. Dia masih harus sekolah besok. Untuk apa kamu mengantarnya ke desa? Jangan bercanda denganku. Siapa yang bercanda? Tanda tangani ini. Aku pasti akan menyuruh ibu membawanya kembali. Rizky Pratama, kamu gila ya? Kamu menggunakan anak kandungmu sendiri untuk menukar rumahku dan saham perusahaanku. Di mana hati nuranimu? Anak kandung? Terus kenapa, Ayu? Selama aku bersamamu, selama ini, aku selalu hidup dalam bayang-bayang aura MU. Hanya dengan mendapatkan rumah itu dan sahammu, aku baru bisa benar-benar mengangkat kepala. Aku baru tidak perlu hidup mengikuti suasana hatimu. Kita suami istri, banyak proyek di perusahaan. Aku selalu melibatkanmu. Aku juga tidak pernah membuatmu harus mengikuti suasana hatiku. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ayu, cepat tanda tangani. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu anakmu lagi. Mbak Siti, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya sudah pergi? Kenapa aku tidak boleh di sini? Sebentar lagi, rumah ini akan menjadi milikku dan Rizky. Jangan-jangan kamu pikir, Rizky benar-benar tega menyuruhku pergi? Rizky Pratama, apa yang terjadi? Aku dan Rizky adalah suami istri. Bukannya kamu sepupu jauh Rizky? Itu cuma bohong buat tipu kamu. Aku sama Rizky udah lama mengadakan resepsi pernikahan di kampung halaman. Disaksikan dan diberkati seluruh warga desa. Kalau bukan karena kamu kaya, mana mungkin Rizky mau nikah sah sama kamu? Rizky Pratama, apa yang dia bilang itu benar? Kamu selama ini membohongiku?
Kamu selama ini memanfaatkan pernikahan kita untuk mengeruk keuntungan? Sudah begini keadaannya, ngomong panjang lebar buat apa lagi? Asal kamu tanda tangan kontrak ini, nanti aku suruh ibuku bawa dia pulang. Aku nggak mau tanda tangan. Aku mau ketemu Kirana. Kalau aku belum lihat dia, aku nggak akan tanda tangan apapun. Jangan sok berani, kamu sekarang nggak ada hak untuk nawarin syarat apapun. Kalau masih banyak bacot, aku suruh ibuku, suruh Kirana tidur di kandang babi. Berani kamu, kalau ada apa-apa dengan Kirana, aku nggak akan biarin kalian. Rizky Pratama, Kirana itu anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Baik. Kirana, kamu baik-baik saja? Ibu, aku mau pulang. Kirana, jangan takut. Ibu segera jemput kamu pulang. Sudah, tutup teleponnya. Rizky Pratama, Kirana itu anakmu. Bagaimana bisa kamu perlakukan dia seperti ini? Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti anakku. Cepat tanda tangan, nanti pasti aku kasih kamu. Lihat Kirana. Baik, aku bisa tanda tangan. Tapi ada syaratnya. Kamu cerai sama aku. Lepaskan hak asuh anak. Jangan pernah ketemu anak lagi selamanya. Rizky, jangan ragu-ragu. Hak asuh itu buat apa sih? Aku sama kamu nanti bisa punya anak lagi. Lagi pula, yang penting kita dapetin saham perusahaan dan rumah itu. Nanti kita jadi orang kaya. Apa sih yang nggak bisa kita dapat? Baik, aku setuju. Kamu tanda tangan saja. Rizky, gawat, si gadis kecil itu tiba-tiba demam tinggi dan pingsan. Mau kemana? Hari ini kalau kamu tidak menandatangani ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini setengah langkah pun. Kirana pingsan. Biarkan aku menolongnya. Kalau kamu masih punya hati nurani, kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkan kalian. Pergi menolongnya, kamu tahu dia di mana? Bagaimana caranya kamu menolong? Tanda tanganilah ini untukku. Dengar ya, tanda tanganilah. Nanti aku akan mengantarmu mencarinya. Dengar? Ayu Lestari, Kirana sudah pingsan. Kalau kamu masih berlama-lama, anak itu, kalau sampai terjadi sesuatu lagi, kami tidak akan bertanggung jawab. Rizky, Aku mohon padamu, biarkan aku menemuinya. Ya, video juga boleh. Aku mohon. Jangan main-main di sini. Mau lihat video? Tidak ada, tanda tanganilah. Aku pasti akan mengantarmu mencarinya. Aku tanda tangani. wah, Rizky, menurutku Ayu Lestari ini terhadap si gadis kecil ini juga tidak terlalu peduli. Ya, bagaimana kalau aku telepon ibuku saja, suruh ibuku langsung melempar si gadis kecil itu ke kandang babi saja. Tidak, jangan. Aku tanda tangani. Ibu, Kirana, kamu baik-baik saja? Kamu tadi kemana? Ibu, aku sudah baik-baik saja. Tadi asisten mengompres dengan air dingin. Sekarang sudah sembuh. Kirana, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya bersama BBCTD? Rizky Pratama, demi properti dan saham perusahaan, kau tega menempatkan anakmu sendiri dalam bahaya. Kau lebih kejam dari binatang buas. Kalau saja aku tidak segera menyadarinya, apa kau berniat membunuhnya? Ibu Ayu, kami baru-baru ini menemukan Bapak Rizky sering sekali menghubungi pemegang saham perusahaan, membicarakan pengalihan saham. Dia juga menyiapkan perjanjian pengalihan properti. Kami juga menemukan ibu kandung Bapak Rizky sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Wanita yang mengaku sebagai ibu Bapak Rizky itu sebenarnya adalah ibu kandung Siti Rahayu. Bagaimana bisa? Bukannya Ibu Siti Rahayu sedang dirawat di rumah sakit? Mengapa mereka menipuku? Tim yang mengikuti Bapak Rizky melaporkan, Bapak Rizky membawa Nona Kirana ke ibu kandung Siti Rahayu. Kamu segera pergi ke rumah mereka sekarang. Pastikan Kirana kembali dengan selamat. Baik. Rizky Pratama, bagaimana bisa kau berubah menjadi seperti ini? Rizky Pratama, aku benar-benar buta. Salah menilaimu selama bertahun-tahun ini. Ibu Ayu, Nona Kirana tidak dibawa ke desa Harmoni, melainkan dibawa ke atap gedung apartemen ibu kandung Siti Rahayu. Karena diduga melakukan penahanan ilegal, telah kami bawa ke kantor polisi. Ibu, ayah itu orang jahat? Kirana masih kecil. Dia tidak boleh tahu ayahnya sehina itu. Kirana, anak baik, ibu dan ayah. Masih ada hal yang perlu dibicarakan. Kamu ikut asisten dulu. Pergi istirahat yang baik, ya? Ibu akan menemanimu kalau ada waktu.
Pergilah. Ayu, dengarkan penjelasanku. Jangan sentuh aku. Kau ternyata sudah sejak awal menikah dengan Siti Rahayu. Kau masih menipuku untuk menikah. Kau bekerja sama dengan pemegang saham untuk menjegalku, menggunakan anak sebagai alat tawar. Semua hal ini, satu persatu, membuatku merasa jijik. Justru kamu yang mempertahankan rumah dan harta keluarga. Kalau saja kamu sejak awal mengalihkannya ke Rizky, mana mungkin terjadi banyak masalah. Semua yang kalian katakan tadi, sudah kurekam. Dan Siti Rahayu, Masalah mencuri barang berhargaku juga akan kuserahkan ke polisi. Tunggulah hukuman dari hukum. Kalian tunggu saja dihukum oleh hukum. Kamu tidak boleh merekam. Berikan ponselmu padaku. Ayu, kita sudah menjadi suami istri. Bicaralah baik-baik. Boleh tidak, hapus rekaman itu. Rizky Pratama. Bukannya kamu cuma mau uang? Aku beritahu kamu, mulai sekarang, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku akan membuat nama baikmu hancur. Akan kukatakan pada semua orang, bahwa kamu adalah bangsat yang memanfaatkan anak sendiri sebagai alat tawar. Simpanlah sikapmu yang sok tinggi itu. Kalau bukan karena kamu setiap hari berlagak seperti direktur, mana mungkin Rizky merasa rendah diri? Ini semua salahmu. Bagaimana aku memperlakukan kalian? Hati nuraniku bersih. Kalianlah yang setiap hari mengeluh ini itu, sampai jatuh ke keadaan seperti ini. Semua ini kalian cari sendiri. Ayu, aku salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Aku juga seharusnya tidak merebut hartamu. Semua ini dipaksakan oleh Siti Rahayu. Aku juga terpaksa. Ayu, Jangan lemparkan kesalahan padaku. Kamu sendiri yang tidak tahan godaan. Kamu memang pengecut. omong kosong. Kalau bukan karena kamu mengancamku dengan surat perjanjian, mana mungkin aku takut orang lain tahu? Mana mungkin aku salah langkah terus? Rizky Pratama, surat perjanjian itu kamu tulis dengan sukarela. Pesta pernikahan itu kamu adakan dengan sukarela. Kalau bukan karena aku, kamu cuma anjing yang tersesat. Kamu punya hak apa untuk menyalahkanku? Siapa yang kau sebut anjing sialan? Aku tanya kamu, siapa yang kau maksud? Aku yang bilang, cukup. Cukup. Ini perjanjian perceraian. Kamu bercerai tanpa harta gono gini, ditambah kamu melepas hak asuh anak. Cepat tanda tangani. Ayu, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Juga tidak seharusnya merebut hartamu. Aku lebih tidak seharusnya memperlakukan Kirana seperti itu. Aku tidak layak menjadi seorang ayah. Aku juga tidak layak menjadi seorang suami. Aku ini bajingan, Ayu. Ibu Ayu, aku juga tahu salahku. Aku seharusnya tidak iri padamu. Aku seharusnya tidak berbuat jahat. Aku rela melapor ke kantor polisi. Asalkan kamu jangan memasukkan ibuku ke dalam penjara. Aku mau melakukan apa saja, Ibu Ayu. Kalian punya banyak kesempatan sebelumnya untuk menghentikan kerugian. Tapi kalian berkali-kali menganggap toleransiku sebagai pembiaran. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Ibu kedepannya akan punya waktu untuk menemani Kirana. Besok, kita pergi lihat lumba-lumba kecil, ya? Baik, kalau gitu, hari ini bisa pergi ke taman bermain? Aku mau naik komedi putar. Boleh. Ibu, aku sayang ibu. Aku juga sayang kamu.